Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-93 tanggal 16 Juni 2022 kita episodenya Ulas Berita. Dan biasanya Ulas Berita kita ditemani Redaktur Pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Sebelum kita memulai obrolan di Ulas Berita, Ded, kita beri informasi bahwa hari ini kanal YouTube Lensa SN masuk ke 1000 subscribe ya. Terima kasih untuk yang sudah setia menonton tayangan Lensa SN. Oke, dan kita tadi sudah sepakati, Ded, ya, bahwa Ulas Berita ke hari ini kita akan membahas berita-berita di Suara Nusantara edisi cetak. Iya, benar, Kak. Dan langsung aja, Ded, Dedi bercerita mengulas berita HL hari ini. Silakan, Ded. Edisi cetak Suara Nusantara pada Kamis 16 Juni 2022 ya, Kak ya. Di mana dalam untuk headline-nya kita mengangkat vonis, Kak ya, vonis dari persidangan yang digelar hari Rabu kemarin sampai larut malam ya. Sampai pukul berapa, Ded? Kalau dari persidangannya sampai pukul 00 nggak stop, Kak. Dilanjutkan pagi tadi untuk salah satu terdakwa yang dari PD-PDI kan. Oke, silakan lanjut Dedi ke berita utama. Judulnya kita angkat ya. Terdakwa divonis 12 tahun. Oke. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang Rabu menjatuhkan vonis kepada terdakwa yang juga terdakwa dugaan kasus korupsi Majistraya dan juga terdakwa dugaan kasus korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD PD-PDI Sumsel tahun 2010-2019 dengan hukuman pidana 12 tahun penjara. Oke, langsung ke alinea 2, Ded. Majelis Hakim yang diketuai Yos Rizal SH.MH saat membacakan amar putusan di persidangan mengatakan, dalam perkara Masjid Sriwijaya dan PD-PDI Sumsel, perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan untuk kita ulas sebentar, Ded, ya, bahwa persidangan kemarin sempat molor, Ded, ya? Ya, agendanya kan pagi, Kak, sekitar jam 9 jam 10 ya, tapi ternyata sore baru dimulai. Hakimnya siapa kemarin, Ded? Ketua Majelis Hakimnya Pak Yos Rizal SH.MH, Kak ya. Oke, dan jaksanya siapa, Ded? Jaksanya ini kan tim gabungan, Kak ya, di mana tim Kejagung dan Kejati Sumsel, di mana dari perwakilan Kejati Sumsel itu M. Naimullah SH.MH yang sehari-harinya menjabat kasih penuntutan bidang Pitsus Kejati Sumsel. Suasana persidangan bagaimana kemarin? Infonya ramai kemarin. Iya, Kak, ramai, Kak, karena ini kan putusan ya. Jadi ada beberapa dari pihak keluarga yang menghadiri dan langsung menyaksikan putusan yang dibacakan langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang. Pengamanannya gimana, Ded? Pengamanannya 2 lapis, Kak ya. Tampak terlihat dari pengamanan dari petugas Kejaksaan Tinggi Sumsel dan juga dari pihak kepolisian. Persidangan terbuka untuk umum, Ded, ya? Persidangan terbuka untuk umum, tapi petugas pengamanan tampak berjaga di luar ruang sidang ya. Oke, dan untuk diketahui bahwa untuk Suara Nusantara edisi cetak, kita bagi berapa berita kemarin, Ded? 4 berita, Kak. 4 berita, mungkin anak berita yang pertama, mungkin di sudut kanan atas, Dedi boleh bercerita tanpa menyebutkan nama, Ded, silakan. Nyatakan banding. Terdakwa dugaan kasus korupsi Masjid Sriwijaya dan juga terdakwa dugaan kasus PD-PDI Sumsel tahun 2010-2019 menyatakan banding atas vonis 12 tahun penjara. Oke, langsung ke berita yang di bawahnya, Ded. Oke, Kak. Tak terbukti nikmati uang dugaan korupsi, Hakim perintahkan buka pemblokiran rekening. Mungkin Dedi bisa ceritakan sedikit mengulas berita yang Hakim perintahkan buka pemblokiran rekening. Ya, ini kan dalam perkara terdakwa ini menjadi terdakwa di 2 perkara, Kak ya, di mana perkara Masjid Sriwijaya dan perkara PD-PDI Sumsel. Di persidangan kemarin kan sempat jaksa penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutan mengungkap bahwa ada dugaan aliran fee yang diterima, aliran uang yang diterima oleh terdakwa. Namun pada putusan Hakim Rabu malam kemarin, Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti ya menerima aliran uang, sehingga dalam perkara tersebut Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membuka pemblokiran rekening, termasuk tidak menerapkan uang pengganti yang tadinya dituntutkan oleh jaksa penuntut umum, Kak. Oke, dan berita-berita ini juga kita terbitkan di koran sn.com, ya. Dan terima kasih untuk pembaca setia koran sn.com dan Suara Nusantara cetak ya yang sudah menunggu ya berita-berita update dari kita. Langsung kita ke halaman 12 kayak Endet. Berita yang lebih soft ya. Mungkin saya lihatkan dari yang baca. Mungkin tim kreatif bisa lihat. Oke, ya langsung Ded baca. Pilkada Mubah 2024, kader Golkar dan PDIP siap sinergi. Mungkin subjudulnya Dedi bisa baca. Balon Bupati Mubah Muhammad Nasir dapat dukungan dari John Kennedy. Oke, langsung berita yang di bawahnya, Ded. Oke, yang berita bawahnya, Marwadi Yahya ajak pemuda berperan bangun daerah.
Oke, yang paling bawah sekali mungkin Dedi bisa baca. Pemkab Muba siap dukung KPU untuk pemilu 2024. Mungkin leadnya ini khusus yang berita dari Muba, Dedi bisa baca. Penjabat Bupati Musi Banyu Asin Haji Apriyadi menerima audiensi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Musi Banyu Asin Rabu di ruangan audiensi Bupati. Oke, kita balik lagi ke halaman 1 kayaknya ya. Untuk berita-berita yang utama ya. Mungkin berita yang apa ini? Yang sebelah kiri bawah, Dedi bisa baca. Silakan, Ded. Ini Kejari Pali tangkap DPO dugaan kasus korupsi, Kak. Oke, Dedi bisa ceritakan dikit atau ulas sedikit di sini berita tentang apa nih, Den? Tersangka mantan bendahara sekretariat DPRD Pali akhirnya berhasil ditangkap pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Pali. Sebelumnya dalam perkara ini tersangka ini merupakan DPO, Kak ya. Jadi setelah ditetapkan tersangka menjadi DPO, tim dari Kejari Pali melakukan pencarian dan akhirnya menangkap tersangka untuk dilakukan proses di persidangan itu. Oke, kita beralih ke halaman dalam ya. Yeah. Saya aja yang baca ya. Mungkin berita halaman 3 ya. Tim kreatif bisa lihat. Lahat Bercahaya ya. Untuk dikasih informasi bahwa Lahat Bercahaya adalah halaman khusus yang memuat berita-berita dari Kabupaten Lahat ya. Yeah. Dan berita halaman Lahat Bercahaya ini diasuh oleh Robiansa, Febri dan Yudi ya. Assalamualaikum rekan-rekan jurnalis yang ada di Lahat ya, semoga lancar semua urusan ya. Saya bacakan dari berita HL, Bupati perintahkan perusahaan tambang cek kesehatan warga. Kemudian berita yang disertai dengan foto master di halaman 3 itu Ci Ujang tegaskan agar setiap kendaraan dinas dijaga dan dirawat dengan baik. Kemudian ada juga berita Gebiar PAUD bisa mengasah kreativitas. Dan Pemkab Lahat minta AMMAB dan PPLT bersatu ya. Kemudian sebelum pindah lagi ke halaman 1, saya bacakan juga berita-berita yang kita terbitkan di halaman 2 Ded ya. Iya. Nah, ini saya lihatkan tim kreatif ya. Oke. Saya bacakan judul-judulnya aja ya. Ratu Dewa, guru harus mampu bangun karakter moral anak. Kemudian ada juga berita Pertamina bantu PMI penuhi kebutuhan darah. Kemudian ada berita juga kerja nyata alumni UMP dinantikan. Kemudian Palembang dorong percepatan elektronifikasi transaksi Pemda. Oke, kita beralih lagi ke halaman 1. Silakan, Dan. Berita yang di bawah sekali itu yang sudut kanan bawah. Silakan dari baca. Ini terkait persidangan, Kak ya. Persidangan dugaan korupsi kredit rugikan negara 13M lebih di Bank Sumsel Bubble, Kak ya. Oke, jadi bisa bacakan leadnya dan ulas sedikit. Oke, Kak. Saksi ungkap pengajuan asuransi tak dikabulkan. Salah satu saksi dari pihak asuransi dihadirkan jaksa penuntut umum di persidangan untuk menjadi saksi 2 terdakwa di perkara tersebut, Kak ya. Di mana dalam persidangan tersebut saksi mengungkapkan bahwa dalam pemberian kredit tersebut pihak BSB pengajuan asuransinya tidak dikabulkan, Kak. Oke, dan kemudian ada satu berita lagi juga di persidangan juga, Ded ya. Benar, silakan Ded dibacakan yang sebelahnya, sebelah kiri dari berita tersebut. 2 direktur BSB kembali disebut di sidang. Hakim siap-siap ya. Nah, ini maksudnya apa nih, Ded? 2 direktur ini merupakan komite, Kak ya. Komite yang menjadi pemutus pemberian kredit modal kerja Bank Sumsel Bubble yang rugikan negara 13M. Kedua direktur ini kembali disebut di persidangan oleh saksi. Untuk oleh karena itu hakim menyentil sedikit, maksudnya siap-siap gitu, Kak. Kita beralih ke halaman dalam lagi, Ded. Yeah. Itu berita di halaman 6 ya. Itu ada rubrik Muba Maju Berjaya. Untuk dikasih informasi bahwa berita ini memuat berita-berita giat di pemerintah Kabupaten Muba. Saya bacakan judul-judulnya aja. Di sini ada berita PJ Bupati Muba apresiasi PT Hindoli kucurkan CSR 1 miliar buat Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu. Kemudian ada berita Semarak HUT Bayangkara Apriyadi buka kejuaraan bulu tangkis. Kemudian ada berita dorong kreativitas masyarakat Muba. Kemudian ada berita lagi Muba masifkan penanggulangan kemiskinan. Kemudian ada berita ucapan belasungkawa PJ Bupati Apriyadi hubungi keluarga Mariatul Kiftia.
Silakan Dedi lanjutkan ke berita halaman dalam lagi, Ded. Kita akan mengulas berita halaman 7 Kak ya. Ya. Di mana headline-nya berjudul Fraksi Nasdem soroti kelangkaan pupuk subsidi. Kemudian ada berita lagi, Kapolsek Sangadesa terima penghargaan Harkamtibmas. Kemudian ada berita lagi, Ketua TPPK Okud semangati petani padi yang sedang panen. Kita beralih ke halaman 9 ya. Berita halaman 9 juga berita Gema Sriwijaya. Ini berita dari daerah Prabu Muli, Oki, Muara Enim dan Lahat ya. Kita bacakan dari berita HL. Paripurna DPRD Prabu Muli dihadiri hanya 2 anggota. Kemudian ada berita ikuti langkah Oki, Muba segera digitalisasi belanja pemerintah. Kemudian ada berita serap aspirasi, DPRD Oki sebar 44 anggota ke Dapil. Kemudian ada berita yang paling bawah itu ada ajak pemangku kepentingan bersinergi sukseskan pemilu. Ini berita dari Yudi atau dari daerah Muara Enim ya, Yudi Pranata ya. Assalamualaikum Yudi, semoga lancar ya semua pekerjaan di Muara Enim. Kemudian kita beralih lagi ke halaman 1, Ded, silakan Dedi ulas. Ada satu berita lagi yang belum diulas oleh Dedi tadi, silakan. Ini masih terkait persidangan yang digelar Rabu malam nggak ya? Di mana salah satu terdakwa juga divonis oleh Majelis Hakim 12 tahun nggak ya? Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang yang diketuai Yos Rizal SHMH Rabu malam menjatuhkan vonis 12 tahun kepada terdakwa dalam dugaan kasus korupsi pembelian gas bumi BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumsel dan di perkara dugaan tindak pidana TPPU Kak. Kita udah di ujung obrolan, Ded, dan biasanya di ulas berita itu ada quotes, dan quote kita hari ini adalah ketika sudah cukup berhentilah, jangan berlebihan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.